Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kasih sayang kepada kita semua hingga hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya kepada kita semua untuk menjadi jembatan kepada surganya Allah hingga mati nanti. Amin insya Allah. Di sini di video kali ini saya akan membahas tentang hadis dhaif yang dimana tentang macam-macamnya, dari mulai muqati, maklub, mudraj dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan membahas tentang hadis dhaif muqati. Sebelum itu saya akan mendefinisikan dulu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis perkataan Rasulullah SAW, dan dhaif adalah suatu istilah atau bahasa yang emang untuk melemahkan itu atau menurunkan derajat dari mulai sahih, hasan dan dhaif. Maka hadis dhaif adalah hadis yang memiliki sifatnya cacat gitu atau tidak sempurna. Maka hadis dhaif dikatakan bisa hadis lemah, hadis yang emang dasarnya tidak kuat, tidak akurat. Nah, dalam hadis dhaif tersebut ada unsur-unsur yang emang menjadikan hadis dhaif. Salah satunya yaitu tentang misalkan dalam riwayat atau dalam sanadnya ada salah satu orang yang emang dia berdusta atau berbohong gitu. Maka dalam hadis tersebut bisa dikatakan hadis dhaif karena tidak sempurna atau nasab dan jalur periwayatannya dan sanadnya tidak sempurna, tidak bagus gitu. Nah, ketika misalkan dalam satu contoh, ketika hadis hasan atau sahih, nah dalam satu riwayat atau dalam satu sanadnya terlihat atau ketahuan bahwa si orang ini pernah berdosa atau pernah berbohong, nah maka hadis tersebut bisa turun menjadi hadis dhaif. Nah, itu bisa dikatakan hadis dhaif. Nah, di sini saya akan membahas tentang hadis dhaif munqati. Hadis dhaif munqati menurut bahasa adalah kata inqatha yang artinya adalah terputus, sedangkan munqati adalah yang artinya terputus juga. Adapun pengertian munqati menurut istilah banyak perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis munqati adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat suatu orang rawi yang gugur sebelum sahabat, dimanapun tepatnya, dengan syarat gugurnya rawi tidak lebih dari satu orang rawi secara berturut-turut. Pendapat ini adalah pendapat yang paling unggul ataupun pendapat yang jumhur ulama gitu. Dan yang kedua, sebagian ulama hadis lainnya berpendapat bahwa hadis munqati adalah setiap hadis yang tidak sambung sanadnya atau ada terputus gitu. Ini merupakan pendapat dari Al-Khattab, Ibnu Abdul Bar dan lainnya. Nah, sekarang kita kembali kepada contoh. Contoh yang pertama itu ketika Rasulullah SAW masuk masjid, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu padaku. Nah, ketika Rasulullah SAW juga keluar juga berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, mari kita bahas telaah rawi-rawinya. Riwayat Imam Ahmad dari Abu Muawiyah, dari Al-La'ij, dari Abdullah bin Hasan, dari Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah Az-Zahra, dari Nabi SAW. Nah, yang kedua itu riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syu'bah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Abu Muawiyah, dari Al-La'ij, dari Abdullah bin Hasan, dari ibunya yaitu Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah Az-Zahra, dari Nabi SAW. Dari kedua jalur sanad tersebut kita bisa melihat bahwa Siti Fatimah binti Hasan mendapatkan riwayat dari neneknya, yaitu Siti Fatimah binti Nabi SAW. Padahal hubungan antara cucu dan nenek tersebut tidak pernah hidup dalam masa yang sama, tidak pernah terjadi zaman yang sama gitu.
Nah, Siti Fatimah Zahra binti Nabi SAW wafat pada malam Selasa tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 27 tahun. Sedangkan cucunya yaitu Siti Fatimah binti Husain baru lahir pada tahun 51 Hijriah dan wafat pada tahun 117 Hijriah. Nah, terus kedudukan hadis munqati, para ulama bersepakat bahwa hadis munqati tidak bisa dijadikan sebagai dasar dan pedoman dikarenakan ada satu rawi yang gugur atau terputus, artinya tidak sambung gitu, kepada Nabi SAW, sehingga kedudukannya merupakan hadis dhaif. Nah, ketika hadis dhaif ini emang menurut pendapat jumhur ulama tidak dipakai dalam kondisi dan situasi gitu. Tetapi misalnya jika ada sebuah hadis dari satu jalur sanad tergolong hadis munqati karena terputus suatu rawi sebelum sahabat, sedangkan ada hadis yang sama dari jalur sanad lain yang merupakan hadis sahih dan sambung sanadnya kepada Nabi SAW, maka hadis munqati tersebut bisa dijadikan dasar atau rujukan ataupun pedoman karena dikuatkan oleh hadis sahih dari jalur sanad yang lain. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan menurut hadis dhaif munqati. Kurang lebih dan mohon maaf, kesalahan dari saya dan kelebihan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Uzur maqala wala tangzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.